Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Malik Ibrahim, semester 4, nomor induk mahasiswa 2220033, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kearsipan. Noa evolusi kaligrafi masjid dari tulisan ke ornamen. Pernahkah kamu melihat kaligrafi yang indah di masjid? Tahukah kamu bahwa kaligrafi bukan hanya tulisan biasa? Lebih dari 1400 tahun silam, kaligrafi sudah menghiasi masjid dan bawa pesan suci. Kaligrafi adalah seni yang penuh keindahan dan makna loh. Ada 90% dari masjid di dunia menggunakan kaligrafi sebagai bagian dari dekorasinya. Tapi bagaimana sebenarnya seni tulisan ini berkembang menjadi ornamen indah di masjid-masjid kita? Menurut Nasar Mansur dalam bukunya The Art of Islamic Calligraphy, seni ini memiliki sejarah panjangnya. Penulisan kaligrafi Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan penggunaan huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Menurut Nabia Abbott dalam artikelnya The Development of Early Arabic Scripts di Journal of Near Eastern Studies, awalnya kaligrafi digunakan untuk menulis Al-Quran, kemudian berkembang menjadi seni dekoratif yang menghiasi bangunan, manuskrip, dan karya seni lainnya. Menurut Blair Sheila, 2006, Islamic Calligraphy, Edinburgh University Press, gaya kaligrafi terus berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan zaman dan budaya. Dari kaligrafi kufi yang sederhana dan geometris, berkembang menjadi kaligrafi naski yang lebih halus dan mudah dibaca, hingga kaligrafi thuluth yang megah dan dekoratif. Kaligrafi rikah pun muncul dengan gaya yang lebih ramping dan elegan. Beberapa tokoh besar dalam sejarah kaligrafi termasuk Ibn Muqla yang mengembangkan proporsi penulisan. Yasin Hamid Safadi dalam artikelnya The Influence of Ibn Muqla on Islamic Calligraphy di Bulletin of the School of Oriental and African Studies menjelaskan kontribusi besar Ibn Muqla. Ibn al-Bawab dengan karyanya di masjid dan manuskrip, Mustafa Rakim yang merevitalisasi kaligrafi Ottoman, dan Muhammad Zakaria yang dikenal dengan karya kontemporernya. Kaligrafi tidak hanya sebagai dekorasi, tetapi juga memiliki fungsi spiritual, mengingatkan jamaah akan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, di Masjid Sultan Ahmed di Istanbul terdapat kaligrafi thuluth karya Mustafa Rakim. Di Masjid Nabawi, Madinah, terdapat kaligrafi naskh dari berbagai periode. Di Masjid Istiqlal, Jakarta, terdapat kaligrafi Diwani karya Haji Abdul Karim. Kaligrafi itu bagian penting dari budaya dan tradisi Islam. Dulu, kaligrafi digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Para ulama dan cendekiawan menulis kitab-kitab suci dan karya-karya ilmiah dengan menggunakan kaligrafi yang indah. Kini, kaligrafi masih dihargai sebagai seni rupa yang tinggi. Kaligrafi sering digunakan untuk dekorasi masjid, rumah, dan benda-benda lainnya. Kaligrafi juga menjadi simbol identitas dan budaya Islam yang kaya dan beragam. Yuk, lestarikan kaligrafi dan tunjukkan keindahannya ke dunia. Bagikan video ini dan subscribe channel kami untuk konten menarik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.